Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sugiarto SPD, berasal dari SMA Negeri 2 Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah peserta pembatik tahun 2024. Kali ini saya akan memaparkan multimedia pembelajaran interaktif berupa matematika logaritma atau disingkat dengan MATLOG. Mari kita mulai dengan menekan tombol Start. Petunjuk penggunaan. 1. Tekan tombol Start untuk memulai belajar. 2. Tekan gambar rumah untuk kembali ke menu Home. 3. Tekan Next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. 4. Tekan Pref untuk kembali ke halaman sebelumnya. 5. Tekan tombol bergambar speaker warna merah jika ingin menghilangkan suara latar. 6. Tekan tombol bergambar speaker warna hijau jika ingin menghidupkan suara latar. 7. Pilih slide yang ingin dilihat dengan tekan tombol sesuai nama slide pada menu. Dalam menu utama pembelajaran ini, terdapat 7 poin yang bisa dikoneksikan secara langsung dengan menekan tombol menu sesuai dengan keinginan. Silahkan mengisi absen elektronik dengan menekan ikon gambar absen berikut. Adapun capaian pembelajaran ini adalah: peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma serta dengan menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Tujuan pembelajaran ini adalah: peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma serta dengan menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Perhatikan kegiatan berikut. Kegiatan pertama yaitu, Ara dan Kadek sedang mengukur derajat keasaman air menggunakan pH meter. Kegiatan kedua yaitu, Tami dan Bonar sedang mengukur taraf intensitas bunyi dari sebuah blender menggunakan alat yang disebut sound level meter. Tahukah Anda bahwa pengukur derajat keasaman yang dilakukan Ara dan Kadek serta pengukuran intensitas bunyi yang dilakukan Tami dan Bonar merupakan contoh penerapan penggunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah Anda mendengar kata logaritma sebelumnya? Logaritma digunakan untuk menyederhanakan operasi hitung pada perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar. Lalu, apa itu logaritma? Untuk mendalami logaritma, simak video berikut. Logaritma dan sifat-sifatnya. Sebelum mendalami logaritma, Anda perlu tahu apa itu logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari pemangkatan. Suatu bentuk pemangkatan dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Dari bentuk tersebut, diketahui bahwa 3 pangkat 4 sama dengan 81. Lalu, bagaimana dengan bentuk logaritma? Dalam logaritma, bentuk eksponensial tersebut dapat diubah menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Coba perhatikan hubungan dari bentuk eksponensial dan bentuk logaritma tersebut. Jawaban dari 3 log 81 adalah besar pangkat dari bentuk eksponensial. Bilangan pokok pada bentuk eksponensial yaitu 3 merupakan bilangan pokok pada bentuk logaritma. Dan hasil dari bentuk eksponensial yaitu 81 merupakan numerus atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Dari contoh tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan b jika dan hanya jika a log b sama dengan n. Dengan syarat a harus lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, dan b lebih dari 0. Perhatikan contoh berikut. Diketahui 5 log 125 sama dengan x. Berapakah nilai x? 5 pangkat x sama dengan 125. Untuk mencari nilai x, Anda perlu mencari 5 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 125. Kita tahu bahwa 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125, sehingga 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi, diperoleh nilai x sama dengan 3. Dengan demikian, 5 log 125 hasilnya adalah 3. Sifat-sifat logaritma. Apa saja sifat-sifat pada logaritma? Misalkan, A, B, dan C bilangan real positif, dan A bukan 1, maka berlakulah sifat-sifat berikut. Pertama, A log 1 sama dengan 0, karena A pangkat 0 sama dengan 1. Kedua, A log A sama dengan 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Ketiga, A log A pangkat N sama dengan N A log A. Oleh karena A log A adalah 1, maka N A log A sama dengan N. Keempat, A log BC sama dengan A log B, ditambah A log C. Kelima, A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Keenam, A log B pangkat C sama dengan C A log B. Ketujuh, A log B sama dengan C log B per C log A, dengan C bukan 1.
Ke-8, A log B kali B log C sama dengan A log C dengan B bukan 1. Ke-9, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Ke-10, A pangkat A log B sama dengan B. Sekarang, perhatikan contoh soal berikut. Berapakah hasil dari 3 log 25 kali 5 log 81 ditambah 4 log 2 per 3 log 36 dikurangi 3 log 4? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma. 25 dan 81 dapat diubah dalam bentuk bilangan berpangkat, sehingga diperoleh bentuk seperti berikut. Perhatikan bentuk ini. Basis keduanya sama, yaitu 3, sehingga sifat kelima dapat digunakan. Diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu, perhatikan bentuk ini. Bentuk tersebut dapat diubah menjadi bentuk 2 pangkat 2, log 2 pangkat 1. Perhatikan bentuk ini. Bilangan pokok dan numerus merupakan bilangan berpangkat, sehingga sifat ke-9 dapat digunakan. Diperoleh hasil berikut. Sekarang, perhatikan bentuk ini. Numerus pada keduanya dalam bentuk pangkat, sehingga sifat ke-6 dapat digunakan. Diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu, perhatikan bentuk berikut. Oleh karena numerus dan bilangan pokok sama, maka sifat ke-8 dapat digunakan. Diperoleh hasil sebagai berikut. 2 kali 4 adalah 8. 3 log 3 adalah 1 berdasarkan sifat kedua. 2 log 2 adalah 1 berdasarkan sifat kedua. Setengah dikali 1 adalah setengah. Log 36 dibagi 4 yaitu 9. 3 log 9 adalah 2. Sehingga diperoleh 17 per 2 per 2 sama dengan 17 per 4. Setelah menyimak video ini, sudahkah Anda memahami logaritma dan sifat-sifatnya? Sebagai latihan, cobalah kerjakan soal berikut ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.